Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari setan di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Oke, happy Sunday teman-teman. Happy Sunday. Oke, sebelum memulai ibadah kita, aku mau ajak teman-teman buat majuan yuk ke depan duduknya. Majuan satu aja. Ayo. Nih Philip dan kawan-kawan. Hana dan Filana maju. Yuk, maju ke depan satu. Supaya nanti teman-teman yang baru datang mereka bisa duduk. Oke. Dan untuk teman-teman yang mau ke toilet juga aku persilahkan.
Dan aku juga mau ingetin buat teman-teman buat silent HP-nya, dan nanti ketika kita ibadah kalian boleh simpan HP-nya dan gak dimainin juga ya teman-teman. Mari kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam keheningan. Saat teduh selesai. Happy Sunday teman-teman remaja. Happy Sunday. Kurang semangat ya Ilona? Sekali lagi ya. Kurang semangat ya. Oke. 1, 2, 3. Happy Sunday teman-teman remaja. Happy Sunday. Oke. Coba teman-teman kasih tos ke kanan, kiri, depan, belakang. Bilang Happy Sunday teman-teman gitu. Ayo. Happy Sunday. Happy Sunday, Ci. Happy Sunday. Sunday kok. Oke. Teman-teman, kita masih ada saat ini itu semua karena anugerah dari Tuhan. Dan apapun yang teman-teman sedang alami, itu merupakan cara Tuhan memanggil teman-teman untuk lebih dekat dengan Tuhan. Maka dari itu, mari kita mengucap syukur kepada Allah dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Teman-teman, aku ajak untuk bangkit lebih. Kami mau bersorak, tinggikan nama
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman, mari kita menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Sekarang kita udah berada di tahun 2025. Dan gak terasa, tahun 2024 itu udah kita lewatin dengan berbagai macam momen. Ada momen yang membanggakan, sedih, happy, bahkan ada rasa khawatir dan takut juga. Dan aku yakin semua momen yang sudah teman-teman lewatin itu pasti merupakan jalan dari Tuhan buat kita. Dan untuk teman-teman yang sekarang mungkin merasa khawatir ataupun takut tentang entah bagaimana kita akan melewati 2025 nanti, mari kita memuji Tuhan lewat lagu ini, lagu yang akan kita nyanyikan. Aku pengen teman-teman boleh ambil posisi ternyaman kalian buat menyembah Tuhan. Dan aku harap lewat lagu ini kita boleh sama-sama mengingat bahwa Tuhan adalah pembuat jalan, mujizat, dan akan selalu memberikan terang di dalam kehidupan kita. Waymaker.
working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Kita semua yang ada di tempat ini, selama hidup secara sadar atau nggak sadar, kita pasti pernah melukai hati seseorang. Kita juga nggak jarang hanya memilih kelompok yang menguntungkan diri kita sendiri. Tapi apakah tindakan seperti itu benar? Yang lebih penting, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Meskipun begitu, Tuhan tetap membukakan tangannya dan merangkul kita untuk kembali ke jalan yang benar. Karena itu, mari kita mengakui dosa-dosa kita. Kita mengambil sikap ternyaman, kita berdoa dan merenung. Kita memohon ampun atas kesalahan yang telah kita lakukan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Teman-teman, mari kita menyembah Tuhan. Dan hari ini aku bersembah. Hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Mari kita bersatu di dalam doa dan kita memohon ampun kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sekarang kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui dosa-dosa kami ya Bapa. Bila kami menyakiti hati atau perasaan kawan kami, entah itu dari perbuatan, perkataan, dan hal lainnya yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami mohon ampun ya Bapa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, dan kami meminta agar Engkau terus
membimbing kami dan menuntun kami untuk kembali ke jalan yang benar. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan hidup kami. Amin. Bagi kita yang telah mengakui segala pelanggaran dan mohon pengampunan kepada Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Kolose 1 ayat 13 sampai 14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Sebagai respons dari kebaikan Tuhan yang sudah menebus dosa kita, marilah kita bernyanyi dengan sukacita. Kepadaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus. Hanya kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kawan-kawan, silakan duduk. Kawan-kawan terkasih, mungkin kita sering menemukan fenomena ini. Ada yang ingin masuk ke geng A karena supaya terlihat keren, atau ada yang ingin masuk ke geng B karena isinya orang-orang pintar. Contoh yang paling sering aku temukan itu adalah saat pembagian kelompok di kelas. Gak jarang ada 1 atau 2 orang yang tertolak untuk masuk, entah itu karena sifatnya, kepintarannya, atau yang paling parah itu karena fisiknya. Lantas, bagaimana kita mengesampingkan ego kita tersebut dan bersediakah kita untuk mengesampingkan ego kita itu? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, aku ingin bersama-sama menyanyikan pujian yang mengingatkanku bahwa Tuhanlah surya hidupku, Ialah firman yang hidup. Siang dan malam Engkau ku
dengan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami, sehingga kami pun dapat sampai di tempat ini. Kami dapat memuji Tuhan bersama-sama. Kami dapat mengakui dosa kami. Kami juga menerima bagaimana Tuhan memberkati kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam di hati kami. Biar Tuhan yang berikan hikmat sehingga firman-Mu itu dapat kami mengerti. Dan biarlah firman-Mu itu bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu juga dapat berbuah sehingga orang lain pun dapat merasakan melalui diri kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi ya teman-teman. Kayaknya yang di belakang sebelah kanan tuh belum jawab. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ya, jadi hari ini kita akan sama-sama melihat gitu ya tentang humble. Keep calm and stay humble. Jadi kita sama-sama akan membuka dari Lukas pasal yang ketiga ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai 22. Sudah ketemu? Lukas pasal yang ketiga ayat 15 sampai 17 dan kita lanjutkan dari ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Kalau sudah ketemu nanti kita baca secara bergantian. Lukas pasal 3 ayat 15. Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Alat menampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat yang 21, rekan-rekan. Dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Ya, ini ayat yang akan kita sama-sama renungkan bersama-sama. Rekan-rekan atau teman-teman, ketika ngomong tentang humble gitu, kita sering banget gitu ya lihat poster ini, keep calm and stay humble, keep calm and stay dan sebagainya gitu ya. Ini sangat terkenal sekali. Tapi yang jadi pertanyaannya gini, emang kita orang humble atau orang yang arogan? Kebanyakan kita tuh akan menjawab gini. Sebentar. Boleh dibantu next? Nah, kita tuh biasa bilangnya kayak gini. Bukan aku, it's not me, I'm not an arrogant person. Saya itu bukan orang yang sombong. Saya ini adalah orang yang rendah hati. Saya nggak pernah gitu ya menunjukkan talenta saya di depan. Saya nggak pernah bilang, hai teman-teman puji saya, panggil saya yang mulia. Kan nggak pernah gitu. Seringkali kita bilang seperti itu, ya itu bukan aku kok. Terus kalau bukan aku, ngapain gitu ya aku harus mendengarkan khotbah ini? Untuk apa gitu? Namun jadi pertanyaannya adalah seperti ini teman-teman. Apakah benar kita itu bukan orang yang sombong?
Atau justru sebenarnya memang kita itu adalah orang yang sombong gitu. Oleh karena itu saya mau ngajak kita semua itu buka HP kita gitu. Buka HP, kita mau check up diri kita. Kita nggak cuma check up di dokter, tapi kita check up diri juga. Nah, pertama, teman-teman, tulis yes atau no gitu ya. Itu ada beberapa pilihan, bukan beberapa namanya teks-teks. Pertama, yes atau no. Teman-teman itu meremehkan orang lain. Maksudnya kayak gini. Kayak tadi Ilona cerita. Ketika kita misalkan ada satu kelompok gitu ya. Kita tuh seringkali, udah jangan masuk kelompok saya, kamu beban. Kamu gak bisa ngapa-ngapain, kamu gak bantu. Udah jangan masuk kelompok saya. Nah teman-teman, apakah iya atau enggak? Teman-teman catat di dalam HP teman-teman. Saya meremehkan orang lain atau enggak? Jadi 5 ciri-ciri ini adalah 5 ciri-ciri orang yang sombong. Sudah yang pertama? Oke, biar Tuhan saja yang tahu. Yang kedua, orang yang sombong ini adalah orang yang enggak suka dikritik. Kalau misalkan kita lakuin sesuatu terus bilang, kamu harusnya begini. Nah, ketika dikritik di dalam hati tuh rasanya pengen marah gitu ya. Emang siapa lu sih? Lu aja nggak bantu, udah nggak bantu, nggak ikut, kritik lagi dan sebagainya. Jadi apakah teman-teman orang yang seperti ini? Teman-teman tulis yes or no di yang kedua. Yang ketiga, apakah teman-teman hidup dalam penyangkalan? Maksudnya kayak gini teman-teman. Biasa kalau misalkan teman-teman lihat di dalam media sosial, banyak gitu ya orang menampilkan diri dengan flexing, bener gak? Wih, punya mobil mewah, punya jam tangan mewah, nilai bagus dan sebagainya. Ternyata itu sebenarnya palsu. Apa yang ditampilkan itu gak sesuai dengan kenyataannya. Bisa aja dia minjem dari temannya, bisa aja juga ngutang sehingga bisa seperti itu. Jadi kehidupannya itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan penyangkalan. Nah, teman-teman, apakah hidup seperti itu atau tidak? Teman-teman catat lagi. Yang ketiga, yes or no. Yang keempat adalah suka membandingkan diri dengan orang lain. Biasa orang sombong adalah orang yang kayak, lihat nih, gua nilainya 100, kok lu cuman segini aja, 75. Gua nih udah lomba, kok lu belum lomba-lomba. Jadi dia suka membandingkan diri dengan orang lain. Apakah teman-teman seperti ini? Iya atau tidak? Yang terakhir adalah orang yang sombong itu ciri-cirinya kurang bersyukur. Jadi dia merasa segala yang dia punya itu adalah, yaitu hasil kerja keras dia. Ngapain aku bersyukur ke Tuhan? Saya kerja 24 jam, punya penghasilan segini, yaitu memang karena saya, bukan karena Tuhan. Buat apa saya bersyukur sama Tuhan gitu? Yes or no? Nah, sekarang sudah semua dijawab? Kalau sudah semua, teman-teman tutup matanya. Tutup matanya, oke? Jangan ada yang lihat kiri dan kanan. Saya mau ngecek. Siapa yang dari antara 5 itu pilih yesnya itu adalah di atas 2, angkat tangannya. Oke. Turunkan tangannya. Siapa yang dari kelima itu no-nya itu di atas 3? Oke, sudah buka matanya. Terima kasih teman-teman untuk kejujurannya. Nah, dari hal ini teman-teman semua, ketika kita melihat ini mungkin kita masih bilang gitu ya, kok aku kan bukan orang yang suka meremehkan, aku suka loh orang yang menampung, apalagi teman-teman yang gak punya kelompok. Aku suka banget loh kok. Oke, satu enggak. Terus yang kedua, kok aku gak bisa suka dikritik loh. Orang mau kritik apapun aku akan terima.
enggak juga gitu, bilang no dan sebagainya. Mungkin kita enggak ada di dalam hal ini. Tapi ada satu hal yang saya ingin mengajak kita semua itu merenungkan tentang ini. Nextnya. Ini, humble brag. Ada yang tahu? Biasa kalau misalkan kita Indonesia itu adalah merendah untuk meroket. Mungkin kita seringkali bilang gini, kok kan aku kan gak sombong, aku gak bilang aku jago loh main gitar, aku jago loh matematika, aku jago loh hafalan. Tapi kerap kali kita bisa aja kayak gini, kok aku kan gak bisa apa-apa. Itu rendah hati atau rendah diri? Rendah hati atau rendah diri? Bedanya apa teman-teman? Menurut Ilona, bedanya rendah hati sama rendah diri itu apa? Oke. Ya, jadi betul, rendah hati sama rendah diri itu beda. Kalau misalkan rendah diri, kita itu merendahkan diri kita gitu ya. Ya saya nggak bisa apa-apa, tapi sebenarnya pengen dipuji. Ya saya sebagai ketua nih, saya ngangkat-ngangkat. Bayangin, ketua yang harusnya ngatur-ngatur sekarang jadi seksi perlengkapan misalkan kayak gitu. Dia merendah tapi untuk meroket. Dan ini adalah ciri orang sombong. Mungkin kita nggak ada di dalam kriteria yang sebelumnya, tapi bisa jadi kita ada loh di dalam kriteria ini. Ya mungkin kita secara tidak sadar kita sering banget sebagai anak remaja. Kok aku kan bukan orang yang suka tampil di depan, tapi sebenarnya pengen dipuji. Ya kamu tuh orangnya sebenarnya jago loh dan sebagainya. Jadi merendah untuk meroket. Dan pasti setiap kita tuh ada melakukan ini, nggak mungkin nggak ada. Yang jadi pertanyaan adalah, lalu gimana sih ketika kita melihat Tuhan Yesus? Next. Ketika kita membaca renungan yang tadi, Yesus ini nggak mencari pengakuan. Justru Roh Kuduslah yang menyatakan siapa diri Yesus. Yesus ini gak datang kucuk-kucuk bilang, hey aku ini anak Tuhan loh, kamu harusnya sembah aku. Harusnya kamu tuh puji aku. Harusnya tuh kamu kasih makanan ke aku. Aku kan anaknya Tuhan. Aku tuh seorang raja. Enggak gitu. Tuhan Yesus tuh tidak mencari pengakuan kepada orang lain. Tapi justru Roh Kudus yang menyatakan siapa Yesus. Pada saat Yesus dibaptis, kan tadi dikatakan ini kan, turunlah Roh Kudus dan bilang, inilah anakku yang terkasih, yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi teman-teman, ketika kita melihat Tuhan Yesus, ketika kita belajar kerendahan hati dari Tuhan Yesus, kita belajar tentang tidak mencari pengakuan. Seringkali itu kita mencari pengakuan dari teman-teman kita. Contohnya misalkan gini, ya saya tiap hari main Mobile Legend, biar bisa diakuin teman jago. Jadi semuanya saya nggak belajar dan sebagainya. Jadi saya mencari pengakuan dari teman saya gitu. Nilai hidup saya itu ditentukan dari teman-teman. Jadi berusaha gimana caranya supaya orang lain tuh memandang aku, mencari pengakuan. Kesana kesini, pelayan di mana, di sana, di sini, untuk mencari supaya orang-orang itu muji aku. Nah disinilah Yesus tuh tidak demikian. Yesus diakui oleh Roh Kudus, bukan mencari pengakuan. Dan kalau misalkan teman-teman baca lagi yang tadi yang dari yang ayat yang ke-13, Tuhan Yesus itu diakui juga oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus tuh nggak bilang, hey Yohanes, aku ini anak Tuhan loh. Enggak gitu.
Yohanes Pembaptis dengan jelas bilang, ia akan datang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi Roh Kudus yang menyatakan siapa Yesus. Yohanes Pembaptis yang menyatakan. Nah sebenarnya demikian juga teman-teman kepada kita semua. Marilah kita jangan hidup untuk mencari pengakuan dari orang lain. Tapi kalau misalkan memang teman-teman berbakat, pasti akan juga diakui orang lain tanpa harus mencari pengakuan, tanpa harus ngemis ke sana, ngemis ke sini. Teman-teman pasti akan diakui jika kalau memang teman-teman itu berbakat gitu. Yang kedua, ketika kita melihat dari Tuhan Yesus, nextnya, Yesus ini tahu siapa dirinya dan bertindak sesuai identitasnya. Yesus ini bukan humble brag. Jadi maksudnya apa sih? Tadi kita lihat ya, humble brag itu merendah untuk meroket. Kita bisa berpikir bilang kayak gini, Yesus kan Tuhan. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan ketika dia mau dibaptis, jangan-jangan sebenarnya dia lagi merendah tapi untuk meroket. Jangan-jangan ketika Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus mau dibaptisnya sama Yohanes Pembaptis, yaitu sebenarnya supaya orang-orang lain tuh lihat Yesus, puji Yesus, wih Tuhan Yesus keren loh, Tuhan Yesus mantap. Nah jawabannya adalah Tuhan Yesus bukan demikian. Kenapa bukan demikian? Dia betul, Yesus itu adalah Tuhan. Tapi jangan lupa juga, Yesus juga Tuhan yang menjadi manusia. Dia dari awal sudah merendahkan hatinya. Dia yang tinggi, tapi mau loh bersama-sama dengan kita manusia yang berdosa. Dia yang kudus, mau dekat sama kita. Bahkan sekalipun kita menyakiti Tuhan terus-menerus, Tuhan Yesus mau ada sama-sama dengan kita. Bayangin teman-teman kalau misalkan teman-teman pakai baju yang warnanya putih banget gitu ya. Kayak Philip, kayak Ethan. Terus tiba-tiba ada noda saus. Kira-kira rasanya apa? Kesel. Kalau misalkan ketahuan mama diapain? Diomelin, bener gak Cion? Iya, susah nyucinya. Udah bersih putih, terkena kotoran. Saya membayangkan gimana Yesus gitu ya. Begitu kudus, begitu suci, tapi dia mau loh untuk sama-sama dengan kita yang manusia yang kotor, manusia berdosa. Dan inilah yang dilakukan Yesus. Yesus tahu siapa dirinya. Yesus memang anak Allah, tapi Yesus juga Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan yang merendahkan hatinya dari awal sehingga ia mau sama-sama dengan kita. Dan makanya ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia bukan merendah untuk meroket, tapi dia menunjukkan bagaimana dia begitu setia dengan kasihnya sampai-sampai ia mau mati di kayu salib. Pertanyaan selanjutnya seperti ini, teman-teman. Apakah teman-teman kenal diri teman-teman? Apakah teman-teman kenal identitas teman-teman semua? Apakah teman-teman tahu gitu ya? Bakat-bakat, kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, nextnya saya mau teman-teman juga buka HP teman-teman lagi. Di bawahnya daftarkan kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing 3. Jadi apa yang menjadi kelebihan teman-teman 3 dan juga yang menjadi kekurangan teman-teman itu 3. Ayo, 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Kita daftarkan ini supaya kita juga kenal siapa sih diri kita, siapa sih identitas kita.
Apa sih yang menjadi kelebihan kita, yang menjadi kekurangan kita? Sudah? Oke, masih belum. Siapa yang merasa kesulitan untuk mendaftarkan kelebihannya? Oke, terima kasih untuk kejujurannya. Iya teman-teman, nggak apa-apa kalau misalkan nggak selesai. Tapi kenapa sih kita harus daftarkan kelebihan dan kekurangan gitu ya? Jadi pertama kayak gini. Jika dapat melakukan sesuatu, ya lakukanlah. Bukan bilang tidak bisa atau kurang bisa. Kenapa sih kita harus melakukan ini? Kita melakukan ini supaya kita nggak jadi yang tadi humble brag. Kalau misalkan teman-teman bisa menggambar, ya lakukanlah gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang minta pelayanan di dalam gambar gitu, ya jangan bilang nggak bisa atau bilang kok saya kan gambarnya kurang bagus dan sebagainya. Atau misalkan yang lain lagi, misalkan main musik, kok saya kan masih nggak bisa, masih kurang bisa, nggak usah lah ya kok. Jadi ketika teman-teman tahu kelebihan teman-teman, ya lakukan. Jangan bilang nggak bisa atau jangan bilang kurang bisa. Jadi lakukanlah supaya kita tidak terjebak di dalam yang namanya tadi humble brag. Jangan sampai kita merendah untuk orang lain tuh mencari atau memuji-muji kita atau meminta kita melakukan sesuatu. Jangan sampai kita seperti itu. Lakukanlah apa yang menjadi kelebihan teman-teman. Lalu kalau misalkan nggak bisa bagaimana kok? Kalau misalkan memang nggak bisa, ya nggak apa-apa. Kita jujur dengan diri kita sendiri. Karena ketika kita jujur dengan diri kita sendiri, kita berhasil menjadi orang yang rendah hati. Kenapa sih demikian? Yang tadi teman-teman, di dalam ciri-ciri orang yang sombong, mereka itu hidupnya di dalam penyangkalan, hidupnya itu di dalam penipuan gitu. Oleh karena itu, kalau misalkan memang contohnya gitu ya, kita nggak jago dalam misalkan matematika, ya memang jujur aja, saya tidak jago, tapi saya jagonya di dalam hal yang lain. Bisa seperti itu. Atau misalkan biasanya sering kali gini, remaja itu sering juga nongkrong. Kadang nongkrongnya juga di dalam kafe-kafe yang mewah atau misalkan di mall-mall yang mewah. Kalau misalkan memang lagi di tanggal tua, lagi nggak ada duit, ya nggak apa gitu ya, kita jujur ke teman kita. Ya lagi nggak ada duit dan sebagainya. Jangan sampai kita lagi nggak ada duit tapi kita bilang iya ayo. Terus kita menghalalkan segala cara supaya kita bisa pergi bersama dengan teman-teman. Jadi kita lagi-lagi mencari pengakuan dari teman-teman kita. Nah setelah itu, setelah kita melakukannya, ada hal yang penting yang kedua yang perlu kita ingat. Ya kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jangan sampai ketika teman-teman tahu kelebihan teman-teman, ketika teman-teman melakukannya, ya jangan sampai itu untuk diri sendiri. Periksa lagi hati kita, apakah ketika orang lain melihat kita, kita merasa senang. Jangan-jangan sebenarnya kita sudah di pintu kesombongan. Saya senang ketika orang lain melihat saya. Saya senang ketika orang lain bilang saya jago dan sebagainya. Terus
dari situ kita malah menjadi orang yang sombong. Mungkin kita ketika orang puji kita gitu ya, mungkin kita bilang, ya terima kasih, kita nggak puji balik. Kita nggak bilang, ya saya memang jago dan sebagainya. Tapi bisa loh di dalam hati kita menjadi orang yang haus akan pujian. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, yaitu untuk memuaskan diri saya sendiri. Saya butuh pujian. Saya butuh orang-orang mengakui saya. Saya butuh teman-teman atau lingkup yang mau menerima saya dan sebagainya. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada punya hati seperti itu, periksa lagi. Jangan-jangan kita sudah ada di dalam dosa kesombongan. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Ketika kita pelayanan, bahkan ketika kita sekolah pun, ya kita lakukan untuk Tuhan. Ketika dapat nilai bagus, ya bukan supaya orang lain melihat saya, tapi orang lain kenal tentang Tuhan melalui hidup saya. Saya bisa mendapatkan bagus karena ada Tuhan. Itulah yang mau kita capai dalam kehidupan kita. Apapun yang teman-teman lakukan, marilah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami melihat bagaimana Tuhan merendahkan hati. Bagaimana Tuhan tidak mencari pengakuan dari orang lain. Biarlah Tuhan juga yang menuntun kami, sehingga kami pun tidak mencari pengakuan dari orang lain. Ketika kami merasa diri kami haus akan pujian dari teman-teman atau pujian dari yang lain, biar Tuhan yang ingatkan kepada kami supaya kami tidak menjadi orang yang sombong. Biarlah apapun yang Tuhan berikan talenta, biarlah kami dapat melakukannya untuk kemuliaan Tuhan saja. Biarlah orang-orang lain melihat Tuhan Yesus dan bukan aku. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus saja yang menolong untuk kami semua belajar untuk merendahkan hati kami dan bukan merendahkan diri kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan bangkit berdiri, sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita, bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita mengikatkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, sebentar lagi kita akan sama-sama doa syafaat, tapi sebelum itu aku mau ajak kita semua untuk berdua atau bertiga, boleh ditanyakan apa yang ingin didoakan gitu. Satu pokok doa yang bisa teman-teman doakan gitu.
Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Kita sama-sama bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, sungguh bersyukur kalau kami boleh kembali bersama-sama beribadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memanggil setiap kami untuk boleh beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami untuk boleh mengaplikasikan firman-Mu, bukan hanya kami dengar, tapi boleh kami belajar untuk tidak menjadi orang yang sombong, tetapi ajar kami untuk melakukan setiap apa yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kini kami juga ingin mengangkat beberapa pokok doa, kiranya Tuhan yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Teman-teman, sekarang aku mau ajak kita untuk boleh sama-sama mendoakan teman kita yang tadi udah sama-sama kita beritahu untuk mungkin pergumulan atau hal yang ingin didoakan satu sama lain. Mari kita sama-sama mendoakan teman kita. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk segala hal yang dikerjakan di dalam segala permasalahan sosial, perekonomian, politik di negara kami. Mau berdoa untuk setiap keputusan dan apa yang dilakukan negara kami juga sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berdoa juga untuk para pemimpin yang baru, kiranya Tuhan sajalah yang bekerja melalui mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GKI Perniagaan, terutama di dalam komisi remaja kami ya Tuhan, berdoa untuk segala hal yang kami kerjakan, kiranya ini semua sesuai kehendak-Mu saja dan Tuhan yang pimpin setiap kegiatan dan rencana kami ke depannya hanya untuk menyenangkan-Mu saja ya Tuhan. Kiranya gereja ini juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kegiatan sekolah, perkuliahan. Terima kasih untuk satu semester yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami dan kami ingin memulainya kembali. Kiranya Tuhan yang menolong supaya kami juga boleh melewati untuk semester kedepannya dengan baik. Dan Tuhan sajalah yang pimpin kami boleh menikmati setiap prosesnya dan mengaplikasikan firman-Mu di tengah-tengah kegiatan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun yang boleh Tuhan tambahkan kepada mereka. Tuhan juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir hari ini karena sakit, kiranya Tuhan sajalah yang menolong melalui dokter dan obat-obatan dan istirahat yang cukup. Tuhan juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini karena sedang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan yang menolong setiap mereka boleh melewati dan menyelesaikan pergumulan mereka. Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita ingin memberikan persembahan. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum mendapatkan amplop persembahan, teman-teman boleh angkat tangannya supaya teman-teman pekerja bisa bantu kasih amplopnya. Angkat tangannya yang tinggi ya guys, biar kelihatan. Oke, aku tunggu sampai semuanya udah. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan non-tunai, teman-teman bisa scan QR Code yang nanti akan tertera di layar atau di belakang bangku. Oke. Teman-teman, aku ajak untuk bangkit berdiri.
Ayat persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 16. Ya Tuhan Allah kami, segala kekayaan ini yang kami sediakan untuk membangun rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu juga, dan punyamulah segala-galanya. Mari kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tidak bersyukur kepada hari kaya dan subur, laut luas gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pagi mereka berlari cahaya surya dan cerah, titik hijau burung terhenti, bunga pun bangkit madu berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teguh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi Tuhan, inilah setiap persembahan yang kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang mengelola persembahan kami, kiranya boleh dipakai dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, gimana firman hari ini teman-teman? Dapat dimengerti dengan gampang atau susah? Kalau misalnya gampang boleh kasih lihat jempolnya. Oke, banyak yang kasih jempol ya. Nah, gimana nih menurut kamu firman hari ini, Lana? Oke, firman hari ini benar-benar memberkati ya. Aku jadi tahu belajar satu hal lagi. Kita tuh kan kadang nyari pengakuan lewat merendahkan diri. Misal aku nyari pengakuan ke Ci Vanessa, aku bilang, Ci, hari ini aku liturgisnya jelek ya. Pasti kan otomatis Ci Vanessa bakal kayak bilang, enggak kok, bagus. Itu udah kelihatan banget kalau aku tuh nyari pujian gitu kan. Dan dari firman ini aku belajar bahwa jangan hidup untuk nyari pengakuan. Kalau kita berbakat, kita bahkan gak perlu minta pengakuan. Dan selagi kita masih bisa melakukan sesuatu, ya lakukan. Jangan bilang, aku mah gak bisa. Jangan aku dong, aku kurang bisa. Satu lagi, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk orang atau diri sendiri. Kan kadang kita masih kayak melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati orang atau demi kepentingan kita sendiri. Dan kita nggak mikir bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Jadi aku belajar bahwa kita itu harus melakukan sesuatu untuk Tuhan dan dari Tuhan.
Gitu, Ci. Oke, thank you Ilona. Nah, aku setuju banget sama semua yang dibilang sama Ilona. Dan aku juga mau ingetin lagi teman-teman, dan lewat tadi firman tadi, kayak aku diingetin lagi bahwa apapun yang teman-teman lakuin, itu lakuin buat Tuhan. Dan kita boleh menunjukkan kasih kita lewat tingkah laku kita sehari-hari kepada orang lain. Terus kayak ya apapun yang kalian lakuin hal-hal yang baik yang Tuhan suka gitu. Dan aku ada satu lagu yang aku harap teman-teman bisa memahami bahwa kita adalah pelayan Tuhan, dan itu semua anugerah dari Tuhan. Dan teman-teman gak perlu takut kayak misalnya nanti di tahun pelayanan mungkin kayak teman-teman ngerasa gak bisa, tapi kita di sini sama-sama belajar. Kita belajar buat melayani Tuhan bareng-bareng di Komisi Remaja. Dan kiranya setiap kita boleh dipakai Tuhan menjadi pekerja Kristus yang mulia. Teman-teman, aku ajak untuk bangkit berdiri sambil kita nyanyiin lagu ini dari awal lagi. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi bekerja, melayani, jadi saksi dari Dia. Bukan sekedar bekerja, la Yesusku luar biasa, la Dia raja segala raja, la memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la aku dipakai olehnya, la sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yesusku luar biasa, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Marilah teman-teman, biarlah kita pulang menjadi pekerja Kristus yang mulia dengan merendahkan hati kita. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan yang akan berjalan di depan kita, yang akan terus memimpin kemana kita akan melangkah. Tuhan yang akan berjalan di dalam sisi kiri dan sisi kanan, sehingga ketika jalan kita serong, ada Tuhan yang terus
tetap menjaga jalan kita ada di dalam jalan kebenaran. Tuhan juga yang akan berjalan di belakang kita, yang akan terus menopang ketika kita lelah. Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan. Dan Tuhan juga yang akan berjalan di atas kita, yang akan melihat setiap kebutuhan kita dengan jelas. Dan Tuhan juga yang akan terus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita nyanyikan Pekerja Kristus yang penting. Layanan kita tetap berlanjut sampai ke kehidupan kita sehari-hari. Silakan Ustaz.